Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita sampai detik ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, dengan izin Allah, kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Ketika Matahari Didekatkan. Satu tema yang akan mengajak kita kepada pembahasan tentang keadaan manusia di padang mahsyar. Satu fase perjalanan di akhirat yang akan dilalui dan dialami oleh setiap anak Adam. Para ulama menjelaskan bahwa mahsyar itu diambil dari kata al-hasyr. Mahsyar itu diambil dari kata hasyr, yang maknanya adalah pengumpulan yang diawali dengan penggiringan. Proses dikumpulkannya manusia, akan tetapi mereka itu harus digiring. Mungkin kita bertanya, kenapa Ustadz harus digiring? Kenapa manusia itu tidak berjalan dengan mandiri? Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qari'ah ayat yang keempat, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari di mana manusia itu keadaannya seperti laron-laron yang berterbangan. Jamaah mungkin pernah melihat laron. Seperti apa karakter dan sifat laron itu? Mereka ketika terbang itu tanpa arah. Begitu juga dengan manusia, ketika awal kali dibangkitkan dari kubur mereka, keadaannya itu kata Allah seperti laron. Mereka bertebaran tanpa arah, linglung, sehingga mereka harus digiring. Nah, ketika mereka ini nantinya digiring, kata Allah Subhanahu wa taala, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami akan menggiring mereka, kata Allah, dan kami tidak akan meninggalkan satupun dari mereka. Tidak ada yang lolos dari penggiringan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjut, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya apabila kita melihat kepada hadis Nabi yang lain, bahwa manusia diperumpamakan seperti laron itu bukan hanya di akhirat. Manusia itu dipermisalkan seperti laron itu juga di dunia. Ya, kata Nabi SAW, permisalanku dengan kalian wahai umatku seperti seorang laki-laki yang dinyalakan di hadapannya itu api. Faja'alal farashu wal janadhibu yaqa'na fiha. Ketika api itu dinyalakan, maka serangga dan laron-laron itu apa?
akan mendekat kepada cahaya api. Apa yang dilakukan oleh laki-laki ini? Yang gambarannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadubbuhunna anha. Laki-laki ini mengusir laron-laron dan serangga itu karena kasihan, khawatir terbakar oleh api. Wa ana akhidun bihujazikum 'anin nar. Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ketika menepis kalian supaya kalian tidak masuk ke dalam neraka Allah, aku harus memegang ujung baju kalian. Ini menggambarkan, kata para ulama, manusia itu sifatnya liar, jemaah. Susah diatur, seperti laron. Kalau tidak susah diatur, Nabi SAW tidak perlu memegang ujung baju. Dipeluk juga bisa. Tapi kata Nabi SAW, aku harus memegang ujung baju kalian, harus menarik ujung baju kalian. Wa antum tafallatuna min yadai, karena sekali lagi kalian itu selalu ingin lepas dari genggamanku, selalu ingin lepas dari aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia, sekarang kita kembali ke proses mahsyar ini, jemaah. Ketika manusia sudah digiring, ada yang menggiring, maka keadaannya itu tidak bertebaran lagi, tanpa arah. Dan Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-7, ka'annahum jaradum muntashir. Mereka itu nantinya seperti belalang-belalang yang berterbangan. Beda tidak laron dengan belalang, jemaah? Beda. Apa bedanya? Kalau belalang terbang dengan gerombolannya itu akan satu arah, jemaah. Beda dengan lawan. Baik. Kemana mereka ini digiring? Nah, di sini kita akan mulai menggambarkan bahwasannya peristiwa padang mahsyar itu adalah peristiwa atau keadaan yang sangat mencekam, jemaah. Ada beberapa alasan kenapa mahsyar itu adalah keadaan yang sangat mencekam. Yang pertama, mahsyar, Allah Subhanahu wa taala ketika itu akan menjadikan bumi dan langit itu dalam kondisi yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala menjadikan penampakan bumi dan langit itu berbeda. Tidak sama dengan yang kita sekarang lihat. Ini menandakan bahwasanya ketika manusia tadi keluar dari kubur, linglung, ini bumi yang mana? Karena penampakannya berbeda, jemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 48, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi dengan bumi yang lain. Begitu juga dengan langit, Allah ganti. Para ulama berselisih pendapat. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud mengatakan, maksud Allah mengganti adalah Allah menciptakan bumi lain. Allah menciptakan apa? Bumi yang lain. Ulama yang lain, sahabat yang lain, diantaranya Abdullah bin Abbas, dan ini juga diambil pendapatnya oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahumullahu ta'ala. Kata mereka, Allah tidak menciptakan bumi lain, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengganti sifatnya saja. Seperti apa sifat bumi ketika itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardi bayda'a afra. Manusia ketika itu akan digiring ke sebuah dataran yang warna tanahnya itu putih kemerah-merahan, seperti gandum yang digiling dengan halus. Seperti gandum yang digiling, jemaah. Warnanya tidak putih polos, akan tetapi ada kemerah-merahannya.
Ini Nabi yang bersabda sallallahu alaihi wasallam. Dan ini insya Allah pendapat yang kuat. Jadi hanya diganti sifatnya saja. Dan ini juga dikuatkan oleh ayat Allah yang lain di surat Thaha, ayat yang ke-105 sampai 107. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang gunung-gunung itu yang menjulang tinggi, yang menjadi pasak bumi. Katakan kepada mereka, gunung-gunung itu nantinya akan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa. Bumi ini Allah akan jadikan datar. La tara fiha 'iwajan wala amta. Dan kamu tidak akan lagi melihat, kata Allah, adanya cekungan ataupun gundukan. Sekarang masih banyak gundukan Pak ya. Polisi tidur ya. Kemudian bukit masih ada, gunung. Nanti di hari kiamat tidak ada lagi gundukan ataupun cekungan, semuanya datar. Maka tidak salah sekali lagi kalau manusia ini linglung. Mereka takut dengan keadaan pada hari itu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alasan yang kedua kenapa mahsyar itu sangat mencekam. Ketika manusia itu digiring ke mahsyar, bukan mereka itu diajak untuk healing ya. Akan tetapi mereka itu digiring ke mahsyar untuk menghadap ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dihisab, akan diadili, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berdiri di mahsyar itu ribuan tahun sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang keempat, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Satu hari di mahsyar itu seperti 50.000 tahun di dunia. Manusia berdiri menunggu pengadilan Allah. Kita termasuk di gerombolan itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia ini berdiri, keadaan mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hufatan, uratan, ghullan, buhmah. Dalam kondisi mereka tidak beralas kaki. Mereka telanjang bulat. Kemudian mereka dalam kondisi tidak berkhitan dan tidak ada sehelai benang pun yang menempel di tubuh mereka. Aisyah bertanya, wahai Rasul, kalau begitu nanti saling melihat antara satu dengan yang lain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amru asyad. Wahai Aisyah, urusan pada hari itu sangat mencekam. Urusan di padang mahsyar itu sangat menakutkan. Manusia tidak akan sempat untuk melirik ke sebelahnya. Allah Subhanahu wa taala ketika manusia dijadikan telanjang, tidak beralas kaki, tidak membawa pakaian, Allah ingin menunjukkan jamaah pada hari itu bahwasanya kekuasaan dan kerajaan satu-satunya milik Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ainal muluk? Mana raja-raja dunia itu yang sombong, yang congkak, yang mereka seringkali memanfaatkan posisi kepemimpinannya? Ainal jabbarun? Mana orang-orang yang raja-raja yang suka berbuat zalim itu? Anal malik, kata Allah, saya hari ini adalah satu-satunya raja. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita akan dihisab. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala akan hisab ketika itu? Kata para ulama, yang pertama, kalau itu berkaitan dengan ibadah, maka yang akan dihisab pertama kali adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab, kata Rasulullah, adalah salat. Apabila salatnya baik, maka urusan yang lainnya pun akan lancar, insyaallah. Akan tetapi kalau seseorang salatnya itu buruk, maka jangan harap
perkara-perkara yang lainnya akan berjalan dengan mulus. Kemudian yang kedua, apabila hisab itu berkaitan nantinya dengan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, maka yang akan diadili, yang akan ditanya adalah tentang nikmat sehat. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuqalu lil 'abdi yaumal qiyamah, pertama kali yang akan ditanya oleh Allah kepada seorang hamba pada hari kiamat, alam usahih jismak, wahai hambaku, bukankah aku telah membuat jasadmu, tubuhmu itu sehat? Engkau gunakan untuk apa? Engkau gunakan untuk apa umur yang aku berikan? Engkau gunakan untuk apa masa muda yang aku berikan, kata Allah. Terus Allah hisab, wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu hisabnya sangat cepat, jemaah. Terus ditanya tentang nikmat harta. Dan berkaitan dengan harta, kata Rasulullah, seseorang itu akan ditanya dengan dua pertanyaan. Yang pertama adalah min aina iktasabah, dari mana engkau mendapatkan harta itu? Kata para ulama, dengan satu pertanyaan ini manusia sudah bisa binasa. Dari mana engkau dapatkan harta? Dari jalan yang syubhat, dari jalan yang haram, atau dari jalan yang halal? Kalau pertanyaan ini selamat, jamaah, masih ada pertanyaan yang kedua. Wa fima anfaqah, kemana engkau belanjakan hartamu? Gaji bulanan itu buat apa? Allah akan tanya, jemaah. Kemudian apabila hisab itu, kata para ulama, yang ketiga, apabila berkaitan dengan kezaliman, maka yang dihisab pertama kali adalah urusan darah. Orang-orang yang suka menumpahkan darah, membuat orang lain cedera. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuqda yaumal qiyamah ad-dam, yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat adalah urusan darah. Setelah itu baru ada urusan yang namanya muamalah. Bagaimana seseorang itu bermuamalah, berinteraksi dengan sesamanya. Oleh karenanya, kata para ulama, tidak cukup seseorang itu berakidah benar, tidak cukup seseorang itu beribadah dengan cara yang benar, dia juga harus bermuamalah dengan cara yang benar, karena nantinya akan dihisab. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis, kenapa engkau tidak menjenguk hambaku, kata Allah. Kenapa engkau tidak memberi makan hambaku yang minta makan? Kenapa engkau tidak memberikan minum hamba-hambaku yang kehausan, yang mereka membutuhkan pertolongan? Semuanya akan dihisab. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian hari ini sebelum nantinya kalian dihisab pada hari kiamat. Kalau kita menghisab diri kita sekarang, jamaah, seandainya kita merasa kurang, kita masih bisa memperbaiki. Kalau nanti kita dihisab pada hari kiamat, baru kita tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Penyesalan itu tidak ada artinya, ya. Tidak lagi ada artinya penyesalan. Sekalipun seseorang itu menjerit dibarengi dengan tangisan darah, tidak ada manfaatnya. Ini gambaran kedua, mencekamnya padang mahsyar. Yang pertama tadi apa mencekamnya? Karena kondisi alam itu berbeda, jemaah. Yang kedua, kenapa mencekam padang mahsyar? Karena seseorang akan dihisab oleh Allah. Yang ketiga sekarang, kenapa padang mahsyar mencekam? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan sebagian adabnya kepada orang-orang khusus. Allah akan pertontonkan adab itu supaya ditonton oleh miliaran manusia. Siapa yang akan ditunjukkan adabnya di padang mahsyar? Yang pertama adalah orang kafir, jemaah. Orang-orang kafir. Apa adabnya? Yang pertama, mereka akan dijadikan oleh Allah wajah-wajahnya itu hitam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Abasa,
Wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah. Kata Allah, ada wajah-wajah pada hari itu yang wajah itu dipenuhi dengan debu. Tarhaquha qatarah. Wajah mereka itu diliputi oleh kegelapan, hitam. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka adalah orang-orang kafir yang durhaka, yang durjana kepada Allah. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa nahsyuruhum, dan kami akan memahsyar mereka. Kami akan menggiring mereka ke padang mahsyar yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala wujuhihim. Mereka berjalan di atas wajah, bukan di atas kaki mereka. Summan umyan wa bukman wa summa, dalam kondisi mereka itu buta, bisu, dan tuli. Ketika ada sahabat yang membaca ayat ini, sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, gimana kok bisa ada manusia yang berjalan di atas wajah?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Alaisalladzi amsyahu 'ala rijlaini fid dunya qadiran 'ala an yamshiyahu 'ala wajhihi yaumal qiyamah." Wahai sahabatku, bukankah Tuhan yang telah membuat manusia itu bisa berjalan di atas kakinya, Dia juga adalah Tuhan yang sanggup membuat manusia itu nantinya berjalan di atas wajah mereka. Allah yang mampu membuat mereka itu berjalan di atas wajah untuk menghinakan mereka. Ini gambaran yang pertama. Allah akan pertontonkan adab ini. Untuk siapa jemaah? Orang kafir. Apakah hanya orang kafir, Ustaz, yang dipertontonkan adabnya? Tidak. Ada orang-orang Islam juga. Orang Islam, orang yang beriman tapi melakukan beberapa kemaksiatan. Kemaksiatan apa saja yang nantinya adabnya akan dipertontonkan? Yang pertama, orang-orang yang sombong, yang suka tepuk dada. Nih gua nih. Yang suka menolak kebenaran, yang meremehkan orang lain. Apa adabnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalad dzar fi suwarir rijal. Mereka akan dikumpulkan dalam bentuk yang sangat kecil seperti semut, tapi tubuhnya adalah tubuh manusia. Besarnya mereka seperti semut, akan tetapi tubuhnya adalah tubuh manusia, dan mereka akan diinjak dari segala penjuru. Kenapa, Pak? Hukuman untuk orang-orang yang selalu merasa besar ketika di dunia. Allah akan kecilkan mereka di akhirat. Yang kedua, adab untuk orang Islam yang akan dipertontonkan adalah untuk suami-suami yang tidak adil kepada istrinya. Apabila dia memiliki istri lebih dari satu, berarti Superman ya? Apa jemaah? Gentleman atau apa ini? Apa balasannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki dua istri, kata Nabi, yamilu li ihdahuma 'alal ukhra, dia tidak adil bermuamalah dengan istri-istrinya, pilih kasih. Jaa yaumal qiyamah 'ala shiqqaihi ma'il, ahadu shiqqaihi ma'il, dia akan datang pada hari kiamat dengan jalan yang tidak normal, miring jalannya. Ini adalah salah satu adab. Kemudian juga di antara adab yang akan dipertontonkan adalah adabnya orang yang suka minta-minta. Padahal dia punya, tapi suka menunjukkan keadaan supaya orang itu iba, Pak. Ya, supaya orang itu ngasih sama dia. Padahal dia orang punya. Dia suka mengemis. Apa adabnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang senantiasa meminta-minta kepada manusia hatta ya'tiya yaumal qiyamah, sampai nanti dia datang pada hari kiamat, laisa fi wajhihi muz'atu lahmin, ketika itu wajahnya tidak memiliki sekerat daging pun. Daging itu adalah gambaran dari rasa malu, jemaah. Orang yang suka minta itu kan biasanya apa? Tidak punya rasa malu.
sehingga nanti adabnya pada hari kiamat di padang mahsyar wajahnya itu tanpa daging, berarti tengkorak saja. Dan ini merupakan kehinaan. Kemudian juga di antara adab yang Allah akan pertontonkan untuk orang-orang yang suka berbuat zalim, merampas harta atau tanah, entah itu dengan menggeser patok atau ada mafia tanah, menang di pengadilan dengan membawa dokumen-dokumen palsu misalkan untuk merebut tanah orang lain. Apa kata Nabi balasannya? Dia akan dikalungkan 7 lapis bumi. Ya. Tawaqahu min sab'ina ardin. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian yang terakhir jemaah sebagai penutup, ketika dalam kondisi mencekam itu ternyata ada beberapa golongan manusia yang Allah berikan kehormatan. Ketika manusia dibakar oleh terik matahari yang sangat panas. Tadi kan matahari atau langit itu sifatnya dirubah juga. Seperti apa dirubahnya? Kata Nabi SAW, tudna syamsu yaumal qiyamah hatta ka'annahu miqdaru mil. Jarak antara matahari dengan kepala manusia itu hanya 1 mil. Ada sahabat yang mengatakan, kata dia, aku tidak tahu maksud Nabi mengatakan 1 mil itu apa. Kemungkinannya 2, kata sahabat ini. Yang pertama, 1 mil itu adalah jarak yang diketahui oleh manusia. 1 mil itu kalau antum lihat Google Pak, 1,6 kilometer. Kita sekarang ya, ribuan atau jutaan kilometer matahari dari bumi, kita sudah merasa kewalahan jemaah. Gimana didekatkan dengan kepala kita 1 mil? Kata sahabat ini, atau kemungkinan yang kedua, yang dimaksud dengan 1 mil adalah setinggi kayu celak. Setinggi kayu celak yang dioleskan ke mata itu. Tidak lebih dari kelingking ini jemaah. Berarti sangat dekat, manusia kepanasan ketika itu. Tapi ada orang-orang yang sekali lagi Allah berikan kehormatan, mereka diberikan naungan oleh Allah. Siapa mereka? Yang pertama, kata Nabi SAW, imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Dan ini kata para ulama tidak dikhususkan kepada pemimpin-pemimpin negara, pemimpin perusahaan masuk. Suami-suami yang mereka menjadi pemimpin di tengah keluarganya juga masuk. Kalau mereka adil, mereka akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diberikan naungan oleh Allah. Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang mereka tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Dan kita tahu jemaah, yang namanya pemuda itu kan, masa muda itu adalah masa foya-foya dan hura-hura. Tapi ada pemuda-pemuda yang mereka berusaha untuk mengedepankan keridhaan Allah daripada hawa nafsunya. Mereka akan mendapatkan naungan dari Allah. Yang ketiga, laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Maksudnya apa? Menjaga sholat jamaah, selalu mendatangi panggilan Allah, ya, maka mereka akan diberikan naungan. Yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah, dan kalau berpisah pun atas dasar ketaatan kepada Allah. Dan kata Ibnu Abbas, di zaman beliau banyak orang-orang yang saling mencintai itu bukan karena Allah tapi karena dunia. Dan di zaman ini lebih banyak lagi. Persahabatan itu hanya sebatas hobi saja, hanya sebatas urusan kerja saja. Kalau kita ingin mendapatkan naungan, dibangun Pak persahabatan kita dengan rekan kita itu di atas ketaatan kepada Allah. Ada amar ma'ruf nahi mungkar di situ, saling mengingatkan. Kalau temannya keliru, ingatkan, supaya nanti kita mendapatkan naungan pada hari kiamat. Yang kelima jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik,
yang dia memiliki daya tarik dari kedudukan ataupun nasab. Ya. Akan tetapi laki-laki ini menolak ajakan wanita itu. Dia tidak tergoda. Ajakan wanita itu dia kalahkan dengan rasa takutnya kepada Allah. Dia mengatakan inni akhafullah. Ketika diajak berzina dia mengatakan saya takut kepada Allah. Kemudian golongan yang keenam adalah orang-orang yang begitu ikhlas dalam berinfak. Sampai-sampai gambarannya kata Nabi, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ya Allah, begitu ikhlas berarti orang ini. Dan ini dilakukan oleh para salaf jamaah. Mereka berinfak itu tidak perlu mempublikasi di status WA ya. Mereka ketika berinfak itu di malam hari, ketika dalam kondisi sunyi sepi, mereka taruh makanan itu di depan rumah-rumah orang miskin. Golongan yang ketujuh yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat di padang mahsyar adalah seorang laki-laki yang duduk termenung. Dia merenungkan dosa-dosa yang dia lakukan. Dia merenungkan bagaimana kurangnya penghambaan dan pengabdian dia kepada Allah. Ketika dia merenungkan itu akhirnya apa? Air matanya keluar. Air matanya menetes. Maka dia akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini jamaah, orang-orang yang diberikan kehormatan di padang mahsyar. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum ditutup ada amanah sedikit dari panitia DKM. Ya, pertanyaan yang pertama langsung saja untuk jamaah yang bisa silakan menjawab atau tunjuk tangan terlebih dahulu. Yang pertama pertanyaannya, sebutkan alasan atau 3 alasan kenapa padang mahsyar itu mencekam dan sangat menakutkan. Dipersilakan jamaah. Tafadhol, Bapak. Silakan Mas. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bentuk dan lokasinya itu berbeda dengan bumi yang sekarang. Terus yang kedua itu karena kita semua nanti ada proses hisab di situ. Yang ketiga azab ya. Ya, akan dipertontonkan beberapa azab ya, di padang mahsyar. Jazakallahu khairan. Pertanyaan yang kedua jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebutkan hisab ya. Sebutkan hisab apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sebutkan 3 atau 4 saja tadi, berkaitan dengan masalah apa ya. Tafadhol jemaah. Silakan. Mudah insyaallah. Ditanya tentang apa saja. Silakan Pak. Barakallahu fiik. Masyaallah. Mudah-mudahan pertama sekali hisabnya itu mengenai pertumpahan darah. Iya. Ya, Boleh. Ya. Kemudian hisabnya masalah harta kita. Iya. Terus Yang ketiga hisabnya mengenai sholat kita. 3 saja Pak. Mau nambah lagi tidak? Kesehatan. Iya, nikmat sehat ya. Barakallah. Dan muamalah sosial tadi. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih Bapak atas keikutsertaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.